Maiduri. Kita buka aja tabligh akbar kita ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebenarnya perlu juga kami infokan, besok subuh Ustadz akan di Masjid Agung Usuluddin. Jadi mana yang belum puas silakan hadir lagi besok di Masjid Agung Usuluddin. Itu aja kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan yang selalu hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Bahkan tidak sah khutbah Jumat apabila ayat ini tidak dibacakan. Kalau ada perintah di komplek ini harus diulang-ulang tiap pekan, pasti itu perintah penting. Ayat ini diulang-ulang tiap pekan, berarti ayat ini penting. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini rasa-rasanya tidak masuk akal. Jangan kamu mati, berarti mati kita yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya, berarti kau yang ngatur itu mati. Padahal mati itu bukan kita yang ngatur. Siap atau tidak, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustadz mati. Senang pada semua orang pasti mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin mengingatkan kepada kita, banyak orang Islam lahir beragama Islam, nikah syariat Islam, khitan syariat Islam, KTP-nya tertulis Islam, tapi ternyata matinya dalam keadaan kafir. Siapa mereka yang bisa mati dalam keadaan kafir? Satu di antaranya mereka yang hobi, suka, senang memakan makanan haram. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Duda, dilarang menikah sama anaknya. Apa bapak menikah sudah tua, bikin malu-malu. Menikah terus. Dengarin yang selalu larang anak bapaknya menikah sudah tua. Itu laki-laki bisa jadi umurnya pensiun, tapi demi Allah jenis kelamin laki-laki tidak pernah pensiun. Oh, larang menikah. Apa bapak mau menikah lagi sudah tua, bikin malu-malu kita anaknya. Saya bisa urus makanmu, bisa urus pakaianmu. Apa satu yang tidak bisa kau urus? Itu. Akhirnya dilarang nikah. Beda kakek kita dulu, tidak mikir lagi nikah setelah meninggal istrinya. Kenapa? Mereka tidak lihat lagi film-film porno. Sekarang film porno dinikmati semua. Kalau larang menikah, syahwatnya naik, tiap malam nonton itu. Akhirnya apa? Dia pergi ke Pekanbaru, sewa perempuan, makan obat kuat 2 biji, dia makan overdosis.
mati di atas perut. Insya Allah kita tidak akan mati seperti itu. Yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir, baru saja kita makan uang haram, nyogok, disogok, baru makan dagang-dagang nipu, baru yang makan itu uang haram, kena serangan jantung, mati. Auzubillah min dzalik. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok 300.000 satu suara sampai 500.000 satu suara, terpilih karena nyogok, maka selama dia makan uangnya sebagai anggota DPR, selama itu dia makan uang haram. Ada di sini anggota DPR kira-kira di kabupaten kita yang terpilih karena nyogok? Ada kira-kira Pak? Banyak. Ah, kau salah, kenapa kau pilih dong? Salah. Biar dia mau sogok kau, kalau kau tidak mau terima apa? Cuma kau larang dia menyogok, tapi kau terima serangannya. Ada dia tulis di rumahnya siap menerima serangan fajar. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan lagi sakau. Yang bisa membuat kita mati kafir itu tadi, makan uang haram. Auzubillah min dzalik. Jadi tentara, jadi polisi makan uang haram, nyogok. Auzubillah min dzalik. Siapa yang bisa mati dalam keadaan kafir? Contoh aja ini ya, contoh dan malam. Sabung ayam didapat sama polisi. Wih, kenapa ada tengah hutan ini judi? Kejar sama polisi. Jangan lari, masih lari. Jangan lari, masih lari. Terpaksa tembak peringatan. Bah. Masih lari, tembak 2 kali ke langit. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Bah. Tembak kakinya ditembak, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana ceritanya? Kakinya aku tembak, apa kepalanya dikena? Nah jauhnya itu bisa antara kaki dan kepala. Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia orang banyak. Jangan kau musuh polisi Pak ya. Adik-adik jangan musuh polisi. Anak STM, jangan kau musuh polisi. Kalau motormu dirampok, siapa yang kau datangi? Mobilmu dicuri, siapa yang kau datangi? Imam masjid. Mana dia tahu? Saya pergi ceramah, macet mobil, tidak bisa gerak, maju tidak bisa, mundur lebih-lebih. Siapa yang saya cari? Polisi lalu lintas. Saya sudah baca surah Yasin 2 kali, tidak gerak-gerak. Makanya jangan musuh polisi ya. Rumah dirampok, istri bunuh, anak diperkosa, harta dijarah, bapak pergi lapor ke polisi. Tolong Pak Polisi, cari pelakunya, tegakkan hukum. Apa dia bilang Pak Polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya dia musuh polisi. Kalau polisi marah, tidak bisa kita ceramah. Ya, pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Biar anak SMP diminta juga uangnya. Apa itu anak SMP, uangnya di bapaknya dicuri itu. Wakalidan Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan mahasiswa, musuh kalian adalah setan. Dan sesungguhnya kata Allah, setan itu musuh yang nyata bagi kalian.
Kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ibu-ibu, ada enggak setan di tengah-tengah kita?